Kepolosan lebih indah dari kemewahan. Ketulusan lebih indah dari berbagai macam pemberian. Kebebasan lebih indah dari jerat ikatan. Kalau lu sayang sama seseorang dan sudah banyak memberi sama dia, tapi dia malah gak tahu terima kasih, banyak ngeluh dan malah nuntut-nuntut lu jangan sayang lagi sama tuh orang. Karena dia adalah orang yang gak tahu diri. Awalnya saling memberi, lalu saling jealous dan marah-marah, terus saling tuntut-menuntut, abis itu saling minta tanggung jawab. Lu masih bilang ikatan status itu cinta. Kata orang, korbankan masa muda lu demi masa tua. Lu gila. Justru nanti pas lu tua lu malah nyesel, pas muda lu gak pesta pora. Gua lebih baik sengsara di masa tua daripada muda gak bahagia. Jadi waktu muda lu pesta-pesta aja daripada tua gak punya tenaga. Masa muda lu lebih panjang daripada masa tua. Jadi lebih baik lu sengsara sebentar di masa tua daripada lu harus mengorbankan masa muda lu demi kebahagiaan secuil di masa tua. Gua gak bangga jadi orang Indonesia. Gua gak bangga dengan agama, apalagi prestasi bullshit gua. Gua bangga karena solidaritas gua yang dapat menerima perbedaan menjadi satu kesatuan Bhinneka Tunggal Ika. Saat lu menggunakan pikiran, lu menggunakan keteraturan manusia. Saat lu menggunakan hati nurani, lu menggunakan keteraturan alam semesta. Cinta yang sesungguhnya. Badan lu bisa tua, muka lu bisa tua, tapi jangan sampai jiwa lu tua. Makanya lu buang-buangin kecemasan pikiran lu supaya lu awet muda. Harta dan prestasi lu tidak akan bisa menyelamatkan lu dari kecemasan diri lu. Lu gak akan bisa lari. Lu harus hadapi. Biang kerok dari segala macam sakit hati lu adalah kepedulian. Berhentilah untuk peduli dan mulailah perhatian. Berhentilah untuk peduli dan mulailah pengertian. Kalau lu ingin lepas dari bayang-bayang mantan, lu harus sadar bahwa hidup lu itu lebih berharga untuk lu habiskan dengan orang keren dan romantis seperti Ronald Frank daripada nangisin bayang-bayang mantan. Isi adalah kosong, kosong adalah isi. Semakin kepalamu kamu isi, semakin kosong keberanianmu. Tapi semakin kepalamu kosong, semakin banyak isi keberanianmu. Kemewahan itu gratis, nggak mesti bayar. Tinggal menatap langit di sore hari, melihat matahari terbenam, itu merupakan kemewahan yang disediakan alam semesta. Kaki adalah alat untuk berjalan, untuk melangkah, tapi juga bisa digunakan untuk nendang muka orang yang menghalangi langkahmu. Gunakan kaki sebaik-baiknya. Tangan adalah alat yang digunakan untuk dapat memberi ataupun meminta. Tangan juga dapat kamu gunakan untuk menampol muka orang yang menghalangi kamu untuk memberi. Kadang cinta selingkuhan lebih enak daripada cinta pacar. Cinta yang dilarang lebih enak daripada cinta yang diresmikan. Karena cinta tidak mengenal ikatan, tidak mengenal peresmian, apalagi perbedaan. Semua drama romantis harusnya masuk kategori genre komedi. Karena tidak sesuai dengan fakta dan realita. Kalau mau tahu fakta dan realita cinta, lihatnya Instagram saya. Kalau kamu adalah selingkuhan, berbahagialah dan jangan iri pada saat dia sedang memprioritaskan pacarnya. Karena dia hanya ketakutan kehilangan pacarnya, tapi dia tidak cinta. Kalau dia cinta, dia tidak akan selingkuh sama kamu. Kenapa selingkuh itu nikmat? Karena ikatan itu sungguh membosankan. Cinta itu bukan soal ikatan, tapi kenikmatan. Kalau kamu adalah selingkuhan, berbahagialah karena sebenarnya dia sayangnya sama kamu. Karena di depan pacarnya dia munafik gak bilang punya selingkuhan. Di depan selingkuhan dia jujur bilang punya pacar. Hai semua, hidup itu indah kalau dinikmati.
Kalau nggak dinikmati jadi nggak indah. Kalau hidup itu dinikmati, cuma ngeliat kaki sendiri aja di kamar, itu udah indah luar biasa. Bahagia itu adalah tanpa syarat. Yang penting masih bisa bernafas, berendam sambil makan taro. Hidup itu harus dinikmati. Yang penting masih bisa nafas, ngerokok cerutu sama makan Lays. Hidup itu dibawa santai aja, nggak usah kerja keras. Kalau emang lu hoki, lu pasti hoki. Kalau lu kerja keras, lu cuma lari di tempat. Kalau lu pengen sesuatu, lu nggak usah kerja keras, ngejar-ngejar atau nyari-nyari. Semakin lu cari, semakin gak ketemu. Waktu lu gak cari, malah ketemu. Orang yang hoki itu adalah orang yang menikmati hidup, bukan yang kerja keras. Makanya lu sering lihat temen lu yang santai-santai, tapi hoki terus. Yang kerja keras, malah stres, ngeluh, dan kadang sial terus. Jangan pernah tukarkan kebebasan lu demi cari uang. Justru lu harus cari uang yang banyak dengan cara gampang, supaya uang lu bisa memberikan lu lebih banyak kebebasan. Kebebasan itu lebih penting dari uang. Kalau pekerjaan lu yang memberikan lu uang itu memenjarakan lu, lebih baik lu buang pekerjaan lu cari pekerjaan yang ngasih lu kebebasan sekaligus uang banyak. Alam semesta tuh pengen ngasih semua yang lu inginin. Yang lu harus lakukan hanyalah menikmati hidup. Kalau lu masih ngotot-ngotot sok pinter untuk memaksakan kehendak lu nggak akan pernah bisa hoki. Hidup itu nggak perlu kerja keras. Lu cukup ikuti kata hati dan mengerjakan apa yang lu cintai. Nanti duit datang sendiri, hoki lu jadi tinggi. Hampir seumur hidup gua nggak pernah kerja keras. Gua cukup mensyukuri apa yang ada dan mengerjakan apa yang gua cintai. Makanya gua bahagia, gua bebas, gua nggak pernah susah. Kenapa hidup lu ribet dan susah? Karena lu mikir hidup itu susah, makanya lu nyari yang susah-susah. Kalau hidup lu pengen enak, lu cari yang gampang dan enak, pasti ketemu. Kalau hidup lu mau enak, lu buang-buangin tuh yang susah. Lu cukup ngerjain yang gampang-gampang dan enak-enak aja. Jangan percaya sama orang yang bilang kalau susah itu pasti lebih enak. Bullshit. Kemalasan itu adalah suatu kelebihan, bukan kekurangan. Karena orang yang malas selalu dapat mencari cara yang gampang dan cepat untuk mendapatkan sesuatu melebihi orang yang rajin. Tahun baru bukanlah kebanggaan, tapi sebuah perayaan. Perayaan karena selangkah lagi mendekati kematian. Tahun baru adalah momen di mana arwah leluhur dan nenek moyang berkumpul untuk menyambut kedatanganmu. Tak lama lagi. Tahun baru bukanlah momen untuk resolusi baru, tapi momen untuk mengingatkan lu sebetapa bullshit dan munafiknya lu yang gak pernah berubah. Tahun baru adalah momen untuk lu mempersiapkan diri kalau lu kehilangan pacar lu, atau semua harta lu, atau salah satu anggota keluarga lu, bahkan nyawa lu. Tahun baru masyarakat berkumpul untuk membuat resolusi baru yang pada dasarnya adalah keterusan dari bullshit tahun lalu. Yang pada dasarnya adalah keterusan dari bullshit tahun lalu, dan lalu, dan lalu, dan lalu. Jangan pernah maksain perbuatan baik, apalagi sampai berkorban. Karena manusia itu tidak ingat perbuatan baik lu. Yang mereka ingat adalah kesalahan, keburukan, dan kejelekan lu. Berbuat baiklah sebatas kemampuan. Dan jangan peduli untuk dapat kata terima kasih. Karena manusia itu jarang ada yang tahu diri, apalagi bisa bilang terima kasih. Manusia seharusnya bisa belajar dari anjing. Karena anjing itu lebih tulus dan setia
daripada manusia. Manusia seharusnya belajar dari semut yang tidak punya paham politik, tapi bisa bekerja sama dengan baik. Sedangkan manusia banyak bullshitnya, tusuk-menusuk, dan saling menghancurkan. Kalau anjing yang tulus dan setia lu bilang najis, apalagi manusia yang banyak bullshit dan tipu daya. Sadarlah wahai manusia, bahwa lu makhluk yang penuh bullshit. Jangankan sama orang lain, sama diri lu sendiri aja lu banyak bullshit. Yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya hanyalah kemajuan teknologi. Sisanya saling cemas, saling bunuh, saling tikam, saling bullshit. Kejujuran adalah kelemahan umat manusia. Giliran ada orang yang jujur, menjadi dirinya sendiri dan otentik, malah dibilang gila, sinting, dan sesat. Wahai manusia, makhluk macam apa kamu? Cinta itu saling menghargai, bukan memiliki. Karena lu itu manusia, punya kebebasan berpikir, merasa, dan bertindak. Lu bukan objek, lu bukan budak yang bisa dimiliki. Cinta itu soal memberi dan saling menikmati, bukan soal memiliki. Yang bilang cinta itu soal memiliki adalah bullshit konsep properti yang datang 10.000 tahun sebelum Masehi. Cari pacar itu cuma yang bisa diajak senang, jalan kaki senang, naik mobil senang, punya duit senang, gak punya duit senang. Kalau diajak susah, dikit-dikit susah, dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit teriak nikah. Cewek-cewek, kalau lu kebelet nikah, lu cari pacar yang cowok tua, kesepian, dan kaya. Jangan sama ABG. Cowok itu paling takut sama tipe cewek yang banyak drama, yang sok kecekepan, yang sok kepinteran, dan cewek yang kebelet nikah. Keanehan lu dan cara pandang lu yang tidak dianggap normal oleh masyarakat adalah modal keunikan lu. Jangan pernah lu buang dan hilangkan. Hidup adalah ketapel. Semakin jauh lu jatuh ke bawah, semakin tinggi lu akan mental ke atas. Hidup itu adalah bandar judi hoki. Kalau taruhan lu gede, hoki lu gede. Tapi kalau lu biasa-biasa aja, hidup lu juga akan biasa-biasa aja. Energi hidup itu selalu menyeimbangkan diri. Jadi jangan takut untuk rugi gede atau sial gede. Karena semakin gede sial lu, pas hoki gede banget. Ada yang nanya, Ron, seks itu cinta apa bukan? Seks belum tentu cinta. Karena seks adalah kegiatan pribadi yang seru. Tapi kalau lu jatuh cinta, lu pasti ingin melakukan kegiatan yang seru sama pasangan lu, termasuk seks. Mengetahui kejujuran itu adalah seperti saat lu ngeliat cewek buka heels dan kelihatan pendeknya, ngapus semua makeup dan berantakin rambutnya. Aslinya gak terlalu bagus. Yang bagus adalah pada saat dia cuma pas buka baju. Tapi itu juga kalau dia gak gendut. Cewek-cewek, kabar buruk buat lu. Lu gak akan nemuin soulmate yang sempurna. Dia ganteng tapi gak kaya. Dia kaya tapi udah punya istri. Dia ganteng, kaya, dan single, tapi beda agama. Pada saat cowok ngenalin ceweknya ke temen cowoknya, maka temen cowoknya akan bilang, wah bro, gue harus dapetin tuh cewek kayak lu. Tapi kalau cewek ngenalin cowoknya ke temen ceweknya, maka temen ceweknya bilang, gue harus dapetin cowok lu. Jujur gue kesian sama cewek. Karena tipe ideal cowok mereka yang ganteng, kaya, badan oke, perhatian, pengertian, ternyata sukanya juga sama cowok. Wahai manusia, berhentilah mencari belahan jiwa. Karena jiwa lu tidak terbelah. Yang terbelah adalah pikiran lu. Untuk tidak dapat mensyukuri siapapun yang bisa bersama. Cowok-cowok, caranya untuk menang debat sama cewek bukannya menjelaskan apa yang masuk di akal. Karena dia gak peduli. Lebih baik lu tinggalin. Nanti dia kesepian, dia nyariin. Cewek-cewek, kalau lu pengen dimanjain cowok, lu manjain dia dulu.
Lu kasih manis-manis dan yang enak-enak, jangan dituntut-tuntut. Kalau dia ngelunjak, itu cuma ego sementara. Abis itu dia bakal manjain lu balik, ngajak lu liburan, dan lu dikasih barang-barang.